Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Roni Wijaya dalam konten atau video YouTube tentang dunia usaha, ide usaha, dan inspirasi pemuda. Nah, karena apa? Banyak zaman sekarang para pemuda-pemudi itu ketika lulus sekolah, lulus kuliah, pulang dari luar negeri itu malah bingung mau cari pekerjaan apa, mau cari usaha apa. Nah, dengan menonton video saya, mudah-mudahan para pemuda-pemudi di luar sana akhirnya mau bergerak, bekerja apapun itu tidak gengsi, yang penting itu halal, dan juga berani usaha, menanamkan mental pebisnis sejak muda. Nah, kali ini saya berada di Desa Takeran, Kabupaten Magetan, di rumahnya Mas Dwi atau tempat usahanya Mas Dwi. Nah, siapa sih Mas Dwi itu? Ataupun luar biasanya apa sih Mas Dwi itu? Nah, Mas Dwi itu ialah seorang pemuda TKI dari Jepang. Kan biasanya seorang TKI itu pasti kalau pulang ada buat untuk modal usaha. Nah, tetapi luar biasa dari Mas Dwi ini, ia adalah seorang pemuda tanpa kenal gengsi untuk usaha. Apa itu usahanya? Adalah kambing. Nah, sebelum saya bincang-bincang atau tanya-tanya dengan Mas Dwi, kita lihat-lihat dulu usaha kambingnya Mas Dwi, lihat kandang tempat usahanya Mas Dwi. Oke, para subscriber semuanya, kita lihat-lihat dulu. Kali ini tempat usahanya Mas Dwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Nah, ini Mas Dwi kayaknya ini masih mencampur makanannya. Izin Mas Dwi nggih? Nggih, monggo Mas. Ini buat video. Ini bahannya atau makanannya ini apa aja, Mas? Oh, ini ada 4. Ya, Ada 4. Kalau yang putih ini namanya ampas tahu. ampas tahu ya. Dan yang bawahnya ini polar ya. Polar. Ini polar. Heeh. Sama yang kering ini namanya kangkung kering. Kangkung kering. Dan yang paling bawah itu apa ya? Dele. 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 Oh ya, 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 gini lah. ya. Ini ya. Sebenarnya ini campuran sama kelici tapi ada masih ketutan, nah ngarani ketutan. Ya, heeh. Ketutan dele lah. Oh gitu Masih ya, ada ya. gizinya, gitu. Ini setiap sore kasih makannya setiap sore atau pagi sore, Mas? Satu hari itu 2 kali. Satu hari 2 kali. Pagi sama sore. Ya. Jam pagi, kalau pagi itu jam 8. Ya, kalau sore jam segini jam 4-an lah. Ini dicampur air biasa atau airnya ini kan kayaknya habis digodok ini. Ya, karena direbus itu tadi karena ada kelici delenya itu tadi. Oh gitu, ya. Tadi delenya itu biar agak lunak sedikit lah. Ya. Oke, para teman-teman semuanya, ini sebelum saya lihat-lihat kandang kambingnya Mas Dwi ini, kita lihat-lihat dulu Mas Dwi lagi mempersiapkan makanannya untuk kambingnya. Oke. Masih dicampur. Ya. Nah, oke, kita lanjut ke kandangnya Mas Dwi. Lihat-lihat Mas Dwi nanti mau ngasih makanannya ke kambingnya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut lihat-lihat dulu kandang kambingnya Mas Dwi. Luar biasa kali teman-teman. Karena apa? Ini tempat kandangnya Mas Dwi. Selain ada kandang kambing juga ada kelinci, ada ayam, ada sapi. Wah, luar biasa memang ini Mas Dwi, seorang pemuda. Oh, ini lagi Ya, kasih makannya Mas Dwi ya? ya ini lagi nyombor ya. Oh ya. Wah, ini besar banget Mas Dwi ini kambingnya. Ya, ini asli dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Kali Gesing namanya. Oh, ini harga berapa Mas belinya dulu? Dulu saya beli ini 8 juta. 8 juta. Ya. Luar biasa teman-teman. Nah, ini dia. Nah, izin Mas Dwi ya, lihat-lihat dulu. Oke. Kita lihat-lihat dulu para subscriber semuanya, teman-teman semuanya, kambing-kambingnya Mas Dwi. Oke, ini dia. Ini lagi makan semua kambingnya. Itu bentar lagi mau lahiran ya. Yang mana Mas yang mau lahiran? Ya, ini. Oh, yang ini. Mungkin bulan depan ini. Kalau ini harga berapa Mas? Kalau dulu saya beli itu 4.200. 4.200, 4.200.000 ya. Katanya juga ada kambing yang dibuat kontes. Oh, ada.
Yang ini. Oh, yang ini. Desember. Desember kemarin. Ya, Desember di Delopo. Di Delopo. Dapat juara berapa? Dari peserta 35 itu dapat juara 10 besar yaitu juara 7. Juara 7. Wah, luar biasa teman-teman. Mas Dwi ini selain ini kambingnya itu ibaratnya buat jual belinya, usahanya juga hitung-hitung iseng-iseng ya Mas ya, buat kontes, iseng-iseng berhadiah. Nah, ini anaknya itu baru umur berapa itu? Oh ya, 2 minggu kayaknya itu. oh ya, ini ada anaknya. Wah, 2 mingguan. memang kambingnya Mas Dwi ini ibaratnya memang kalau seorang pemuda itu akhirnya ibaratnya mohon maaf ya, enggak jijik gitu loh Mas ya. Oh, enggak. Akhirnya bersih kandangnya. Enggak. Dan juga enggak bau juga loh. Kita lihat-lihat teman-teman semua. Udah kawinan semua ini. Oh ya. Kok ini masih kosong Mas? Atau mungkin sudah dijual atau memang ini baru dibuat kandangnya yang sebelah sini? Oh, kalau ini memang saya sengaja kan belum saya isi dikarenakan nanti kalau sombongnya ini melahirkan semua itu anaknya bisa Ya, oh gitu. Jadi nanti kalau ya. saya belikan kambing semua, saya bingung. Ya, bingung naruhnya. Wah. Ini loh teman-teman, jadi kalau usaha itu memang perlu difikirkan, enggak cuma usaha saja. Jadi Mas Dwi ini memang kandangnya sebelah sana itu dikosongkan. Karena apa? Ini ada induk-induknya yang sudah hamil semua. Nantinya ketika sudah melahirkan itu tidak bingung mau mencari tempat anaknya. Nah, itu. Oke. Dan oke teman-teman, mungkin kita lihat-lihat kandang atau kambingnya Mas Dwi ini sudah cukup. Kita langsung bincang-bincang sama Mas Dwi, kita ngobrol-ngobrol supaya apa? Mendapatkan motivasinya atau inspirasinya tentang usaha kambingnya. Oke, kita lanjut. Oke, kali ini saya sudah bersama Mas Dwi. Sebelumnya Mas Dwi, terima kasih sudah memberikan waktunya atau meluangkan waktunya untuk saya silaturahmi ke rumahnya Mas Dwi atau ke kandang usahanya Mas Dwi. Sebelumnya Mas Dwi, sebelum saya bincang-bincang atau tanya-tanya tentang usahanya Mas Dwi, mungkin bisa diperkenalkan Mas Dwi ini siapa, nama aslinya, usahanya apa, atau tempat tinggalnya di mana? Ya, perkenalkan nama saya Dwi Harjanta. Ya. Alamatnya Desa Purworejo, RT 10, RW 4, Kecamatan Guntornadi, Kabupaten Magetan. Dan usahanya peternakan kambing. Peternakan kambing. Ya. Oke Mas Dwi, gini Mas Dwi, kan ini saya itu buat video ini yang intinya tentang dunia usaha, ide bisnis dan inspirasi pemuda. Nah, dan gini Mas Dwi, kan banyak Mas Dwi, zaman sekarang itu para pemuda-pemudi ketika lulus sekolah, lulus kuliah, ataupun banyak juga yang pulang dari luar negeri, itu malah bingung Mas, mau kerja apa, mau usaha apa. Terus mental ketika dia mau usaha itu kurang berani, takut kegagalan dan lain sebagainya. Nah, gini, luar biasanya bagi saya Mas Dwi ini tuh mungkin dari teman-teman yang sudah kenal. Mas Dwi ini kan dulunya kan TKI Jepang. Ya, betul sekali. Nah, terus masih muda. Kok punya ide usahanya itu kok yang diambil ini loh. Kok kambing itu dulunya itu gimana Mas? Ya, karena dulu sudah pernah itu punya kambing tapi bukan punya saya. Ya. Ini punyanya kakak saya. Dan saya itu melihatnya kok enak gitu. Oh ya. Bisa ditinggal gitu, maksudnya santai gitu ya, Mas ya. santai gitu. Santai, ya. Kalau sama teman bisa sama temannya, nanti kalau pas cari rumput ya kalau lagi bisa cari rumput. Jadi walaupun ibaratnya fokus di rumahnya itu ternak tiap hari makan kambingnya, ngombor tadi kan. Ya. Jadi juga masih bisa kumpul-kumpul sama teman-teman gitu Mas ya. Masih bisa. Oh iya, ini loh. Bisa. Para pemuda sekalian, biasanya kan para pemuda itu dengan ibaratnya mau usaha ini kok terlalu waktu itu sempit. Nah,
bisa dicontoh ini Mas Dwi, usaha kambingnya tapi masih bisa nongkrong sama teman-teman, masih ngopi-ngopi ya Mas ya? Masih bisa. Oh ya ya ya. Dan gini Mas Dwi, Mas Dwi ini kan punya usaha kambingnya ini mulainya itu sejak kapan Mas? Maksud saya dulu waktu belum ke Jepang atau sudah pulang dari Jepang? Oh dulu itu udah pulang ke Jepang. Udah pulang dari Jepang ya Mas ya? Dari Jepang itu bulan 7. Bulan 7. Setelah itu membangun kandangnya itu dulu bulan 8. Ya. Kira-kira bangunnya itu hampir 1,5 bulan Pak. 1,5 bulan Mas ya. Setelah itu saya baru beli kambingnya. Oh ya. Semuanya totalnya ada 7. Pemacaknya 1 sama yang 1 masih kecil umur 4,5 bulan ini. 4,5 bulan ya. Ini Mas, katanya ada juga kambing yang dibuat kontes ya? Oh ya, tapi ya. masih lokalan dulu. Masih lokalan. Ya. Di mana Mas itu? Itu di Ndelopo Madiun. Di Ndelopo Madiun ya. Oh gitu. Dapat juara? 10 besar. 10 besar. Oh, juara 7. Juara 7, wah luar biasa. Nah ini loh teman-teman. Jadi uniknya dari Mas Dwi ini, dia itu masih muda. Tapi dia itu prinsipnya dia itu tidak gengsi mau kerja apapun Mas ya. Oh iya, mau usaha menghasilkan. Yang penting menghasilkan ini loh teman-teman. Dan berani untuk mencoba usaha Mas ya. Berani. Yang penting itu mau usaha itu berani mencoba. Kalau tidak berani mencoba kan kita nggak tahu kedepannya gimana. Yang penting tekadnya kuat dan berani mencoba. Saya lihat dia tadi memang kambingnya itu super gemuk semua. Ya, nah itu loh Mas. Nah, itu kan tadi sebelum saya bincang-bincang sama Mas Dwi ini kan saya juga video tadi Mas tentang Mas Dwi lagi ngolah buat somborannya. Itu kalau pagi atau sore maksudnya kalau segi rumputnya rambannya itu dikasihkan sore atau pagi Mas kalau rambanannya? Kalau rambanannya rumputnya itu. Kalau biasanya kalau pagi itu biasanya saya pakai keringan. Keringan? Ya, contohnya keringan itu pakan titen kayak kulit kedelai. Itu kalau keringan maksudnya pagi. Tapi kalau sore habis coba ini biasanya saya kasih rumput yang hijau. Jam-jam 4-an gini Mas ya? Iya, betul sekali. Nah itu gini mana Mas? Kok ibaratnya kok pagi kok harus keringan, sore itu gini tuh maksudnya itu gimana? Ya ibaratnya biar agak hemat aja gitu. Oh gitu agak hemat. Ya biar nggak terlalu cari rumput terus maksudnya. Oh gitu. Ya, biar sore aja gitu. Oh tapi memang kalaupun mungkin pagi dikasih rumput kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa sebenarnya. Cuma kan saya lebih mudah simpelnya keringan aja kayak titen kan bisa beli. Ya. Sekali 1 rit berapa itu bisa buat 7 bulan atau 8 bulan. Oh ya 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 ya. Kalau juga ada fermentasi. Ya. Ampas tahu juga ada. Ampas tahu aja itu. Ya ya ya. Itu paling mahal Mas. Kayaknya itu yang paling tinggi kan gede banget kambing. Itu paling berapa itu Mas harganya? Sebenarnya nggak mahal-mahal banget sebenarnya. Kayaknya berapa itu 8 juta itu. Ini sama yang ini cuma beda usia saja. Kenapa harga segitu? Karena itu ada terahnya gitu. Oh gitu. Ya 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 ya. Jawa Tengah itu ada terahnya. Itu dari siapa dan ini dari siapa? Itu ada terahnya. Oh gitu. Dan mungkin Mas Dwi kadang itu kan gini. Memang para pemuda-pemudi itu mikir juga ketika tadi kan saya tanya juga bahwasanya pemuda-pemudi itu ketika dia itu punya modal dia bingung mau usaha. Tetapi Mas Dwi, kalau kamu mungkin para pemuda-pemudi itu ibarat kata modalnya dikit ketika pengen mau usaha itu usaha kambing itu paling murah itu harga berapa Mas? Indukan maksudnya? Iya. Indukan paling murah itu ada yang 2,5 juta. 2,5 juta ya. Itu siap produksi atau masih nunggu? Itu sudah bisa produksi. Oh sudah langsung produksi ya Mas bisa, ya? Bisa. Oh ini loh ya teman-teman semuanya. Nah. Jadi mainnya jangan yang mahal dulu kan biasanya ada yang kambing yang mahal. Contohnya di atas 20. Itu ada yang maksudnya betina. Itu yang kelasnya kontes itu biasanya di atas 20. Ada sampai yang 100 juta ke atas. Nah kita kan maksudnya menengah ya. Cari aja yang amannya dulu. Cari aja yang amannya dulu. Kita cari yang maksudnya bisa menghasilkan dulu. Apabila kita mudah menghasilkan dan bisa merawat si kambing itu dengan baik, kita nggak apa-apa ambil yang
lebih berkelas lagi, menaikkan lagi. Ibaratnya mengupgrade apa ya, indukan lah. Ya. Dari yang harga 2,5 juta, nanti naik lagi yang 5 juta, terus nanti tukar lagi yang 10 juta dan seterusnya kalau sudah tahu dan caranya gitu. Biar kita nanti waktu usaha ternak itu enggak kelabakan di tengah jalan. Oh ya. Tahu, maksudnya tahu kambing itu butuh apa. Oh gitu. Ya, ibaratnya dia sakit apa enggak, kita itu harus Paham ya Mas ya. Paham gitu. Seringlah maksudnya sering tengok malam apa bang tidur apa itu seringlah tengok maksudnya kebutuhannya dia itu apa gitu kan. Ya. Ini Mas Dwi, apa sih yang ditanamkan pada dirinya Mas Dwi, motivasinya atau inspirasi yang ditanamkan Mas Dwi ini sebagai pemuda yang berani usaha dan usahanya atau kambing ini, motivasinya dalam dirinya Mas Dwi itu apa sih? Ya, yang penting kalau masih muda apa itu jangan gengsi aja. Jangan gengsi. Yang ya. pertama itu dan masih muda itu ibaratnya kalau pengen usaha ternak itu dalam jangka waktu yang panjang itu kan ibaratnya, tapi tergantung kitanya masing-masing. Kita ambil apa kambing itu dalam bentuk penggemukan atau breeding gitu. Nah kalau breeding itu kan biasanya jangka panjang. Nah kalau penggemukan di paling berapa bulan gitu, 3 bulanan lah itu sudah panen. Itu tergantung masing-masing. Tapi yang penting menghasilkan lah gitu. Ya, menghasilkan. Gitu. Jangan gengsi. Keuntungannya kan gini para teman-teman semuanya, Mas Dwi ini usaha kambingnya ini selain dijual belikan daging, terus dibuat kontes, terus ambil anakan, terus juga di susunya ada. Wah, ini loh teman-teman. Bisa diolah juga. Nah, ya ada. Jadi kan ibaratnya sistemnya Mas Dwi ini bukan hanya dijual dijual dagingnya. Ya. Jadi juga diproduksi susu gitu ya. Kalau ada yang sakit ibaratnya mau apa itu beli susunya bisa. Oh ini loh teman-teman. Dan oke Mas Dwi, sebelum saya tutup video saya ini, mungkin ada juga pesan-pesan untuk para teman-teman atau para pemuda-pemudi yang di luar sana untuk berani usaha. Pesannya apa? Pesannya saya tekadnya dulu ya. Tekadnya dulu Mas ya. Harus siap dan masih muda kalau bisa itu punya usaha sendiri. Punya usaha sendiri ya. Nggak apa-apa ternak kambing nggak apa-apa. Yang penting kalau kambingnya ada 1.000 kan udah berapa? Wah ya itu loh luar biasanya teman-teman. Saya impiannya kayak gitu. Di atas pokoknya di atas 100. Katanya Mas Dini juga punya channel YouTube, apa Mas channelnya? H dan D Japan. H dan D Japan itu tentang konten apa Mas? Itu agak campuran itu sebenarnya. Agak campuran ya. Tentang reog juga. Tentang reog. Tentang kehidupan saya sehari-hari di kandang juga ada. Gitu. Campuran itu. Jadi Mas Dwi ini selain pengusaha kambing juga YouTuber. Jadi YouTubernya H dan D Japan. Oke para teman-teman subscriber semuanya jangan lupa subscribe YouTube-nya juga Mas Dwi ini H dan D Japan. Juga jangan lupa subscribe YouTube saya Roni Wijaya Official. Oke. Nah, dan juga terima kasih para teman-teman semuanya. Cukup sekian saya bincang-bincang sama Mas Dwi atau tanya-tanya. Kita sudahi dan tetap semangat dalam dunia usaha, ide usaha, inspirasi usaha. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.